Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini pembahasan kita berkaitan dengan kitab Nasaihud Diniyah. Bahasan kita pada pagi hari ini diawali dengan wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah yang maha tinggi, wal takum minkum ummatun ay jama'atun yad'una ilal khair wa huwa a'nil khaira alal jumlati al-imani wa ta'ati wa da'wati ila zalika. Wa qauluhu ta'ala wa takum minkum ummatun ay jama'atun, dan hendaklah ada di antara kalian satu umat. Ai jama'atun maksudnya satu kelompok, yad'una ilal khair yang menyeru kepada kebaikan, wa huwa a'nil khair yang demikian itu adalah al khaira ala jumlati, kebaikan secara garis besar, al-imani wa ta'ati wa da'wati ila zalika adalah iman, taat, dan menyeru kepada kebaikan. Manzilatun indallahi rafi'atun wa qurbatun ilallahi azimatun, adalah suatu kedudukan di sisi Allah yang tinggi dan pendekatan diri yang agung kepada Allah. Jadi memang harus ada di tengah-tengah kita, di masyarakat kita, satu kelompok yang menyeru kepada kebaikan. Kita bisa bayangkan sesuatu hal yang sangat luar biasa yang bernilai negatif buruk jika tidak ada orang atau sekelompok orang yang menyuruh kebaikan di masyarakat. Sehingga jika hal yang demikian itu terjadi, maka masyarakat tidak bisa membedakan mana nilai-nilai yang baik, mana nilai-nilai yang buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengemukakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, mengajak keimanan dan taat kepada Allah. Manzilatun indallahi rafi'atun, yang demikian itu mengajak kepada kebaikan, keimanan dan perbuatan taat, suatu kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Sekelompok orang atau seseorang yang mengajak kepada yang demikian itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Wa qurbatun ilallahi azimatun, dan pendekatan diri yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri
man tabi'ahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un. Man kana ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, kana lahu minal ajri, adalah baginya daripada pahala mislu ujuri man tabi'ahu, semisal pahala-pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut. Min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un, tidak mengurangi, dengan tanpa mengurangi daripada pahala-pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau kita menyeru kepada orang, ya, kepada kebaikan, kepada petunjuk, kepada keimanan, kemudian orang tersebut mengikuti apa yang menjadi seruan kita, mengerjakan apa yang menjadi seruan kita, maka kita akan mendapatkan pahala atas apa yang mereka lakukan, atas asbab mereka mengerjakan apa yang menjadi seruan kita. Kita mendapatkan pahala, dan pahala itu tidak akan mengurangi pahala orang yang mengikuti apa yang kita serukan. Iya. Kita menyeru kepada kebaikan, kita menyeru kepada petunjuk. Si A mengikuti seruan kita, si B mengikuti seruan kita, si C mengikuti seruan kita, dan seterusnya. Maka kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang tersebut, baik dari si A, si B, si C, dan yang lain. Dan yang demikian itu tidak akan mengurangi pahala-pahala yang diberikan Allah kepada si A, si B, si C, dan lain sebagainya. Ya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad, waduh, pahalanya sangat luar biasa. Sekarang aja udah berapa miliar penduduk muslim yang semuanya mengikuti seruan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Pahala mereka juga luar biasa, karena banyak sekali orang-orang yang diserukan oleh mereka mengikuti seruan para sahabat, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lain sebagainya. Makanya dikemukakan oleh pengarang kitab, yang demikian ini, pekerjaan yang demikian ini, manzilatun indallahi rafi'atun wa qurbatun ilallahi azimatun. Wa man da'a ila dhalalah. Kita lanjutkan hadis Nabi, sabda Nabi, wa man da'a ila dolalati kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu min ghairi ayyan kusa min asamihim syai'un. Man da'a ila dolalah, dan barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, dan barang siapa yang mengajak-ngajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, maka adalah atas orang tersebut daripada dosa, semisal dosa-dosa man tabi'ahu, orang yang mengikutinya. Min ghairi ayyan kusa min asamihim sayun, dengan tanpa mengurangi daripada dosa-dosa mereka sedikit pun. Ya. Jadi
Kalau kita mengajak-ngajak berbuat yang haram, kemudian orang lain mengikutinya, kan perbuatan haram itu kan menghasilkan dosa. Jika kita mengajak-ngajak perbuatan haram, maka kita akan mendapatkan dosa dari apa yang kita lakukan. Dan kemudian orang yang melakukan perbuatan haram tersebut ya, akan memberikan efek kepada kita juga dosa. Sebab apa? Sebab perbuatan haram tersebut adalah seruan kita. Jadi kita terkena imbas dosa dari orang yang melakukannya, dan itu pun tidak mengurangi dosa-dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Coba kita bayangkan orang-orang yang mengadakan penyelewengan terhadap nilai-nilai agama, perbuatan-perbuatan dosa yang mengatasnamakan agama, kemudian diikuti oleh sekian puluh orang, diikuti oleh sekian ratus, sekian ribu orang, maka orang yang menyeru kepada keharaman tersebut akan mendapatkan dari dosa-dosa orang-orang yang mengikutinya. Sejumlah berapa banyak orang yang mengikuti ajakan kesesatan dan keharaman tersebut. Iya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu alal khair kafailihi faman ja'ala du'a ila khair ilal khair da'bahu wasuglahu faqad akhaza bihazim wafirin min mirasi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ad-dalu alal khair, menunjukkan kepada kebaikan, kafa'ilihi, seperti yang mengerjakannya. Mengajak kepada orang kepada petunjuk hidayah, maka dia akan dapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan petunjuk tersebut. Mengajak kepada orang untuk berbuat buruk, maka dia akan mendapatkan dosa seperti orang yang melakukan pekerjaan buruk tersebut. Ad-dalu alal khair kafailihi, menunjukkan kepada kebaikan seperti yang mengerjakannya. Faman ja'alad du'a, maka barang siapa yang menjadikan menyeru ila khair, maka faman ja'ad du'a ilal khair da'bahu wa suklahu, maka barang siapa yang menjadikan menyeru kepada kebaikan sebagai kebiasaannya, wa suklahu, dan pekerjaannya, faqad akhaza bihazzin wafirin, maka sesungguhnya dia telah mengambil bagian yang sempurna mimmirasi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pekerjaan dakwah menyeru kepada kebaikan adalah pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu orang-orang yang konsisten, yang konsekuen melakukan seruan kebaikan, menyeru kepada kebaikan, maka sesungguhnya orang tersebut telah mau ngambil warisan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasara ala sabilihi allati qala ta'ala fiha, dan orang tersebut yang mengambil warisan Kanjeng Nabi Muhammad, sara ala sabilihi, berjalan di atas jalannya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allati qala ta'ala fiha, yang Allah Ta'ala telah berfirman di dalamnya, qul, katakanlah olehmu hai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah olehmu hai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku, ad'u ilallah ala basiratin, aku mengajak kalian kepada Allah dengan hujah yang nyata, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kalian kepada Allah dengan hujah yang nyata, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan tidaklah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang musyrik. Falam yakum sugluhu alaihi salam fi jami'i awqatihi ghairu da'wati illallah biqaulihi wa fi'lihi, walizalika ba'asahullahu wa bizalika amarahu kama qala ta'ala. Falam yakun sugluhu, maka tidak ada pekerjaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'i awqatihi, di dalam semua waktu-waktunya, ghairud da'wati ilallah, selain dakwah kepada Allah. Jadi seluruh waktunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk melakukan dakwah ilallah, pekerjaan dakwah ilallah. Makanya dikemukakan oleh pengarang kitab, tidak ada pekerjaan di seluruh waktu Kanjeng Nabi Muhammad semasa hidup kecuali dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, mengajak orang untuk beriman, mengajak orang untuk taat. Maka tidak ada pekerjaan Kanjeng Nabi Muhammad pada semua waktunya selain dakwah kepada Allah, biqaulihi wa fi'lihi, baik dengan ucapannya dan juga perbuatannya, ucapannya mengajak orang, mari kita berbuat baik, hayu kita beriman. Pekerjaannya juga begitu, memberikan contoh pekerjaan atau kegiatan Kanjeng Nabi Muhammad bernilai dakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walizalika ba'asahullahu, dan karena yang demikian itulah Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa bizalika amarahu, dan dengan yang demikian itulah Allah telah memerintahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad tidak mewarisi harta benda,
Kanjeng Nabi Muhammad tidak mewarisi kekuasaan. Kanjeng Nabi Muhammad tidak mewarisi kekayaan. Kanjeng Nabi Muhammad mewarisi kepada kita untuk menyeru kepada kebaikan, mengajak seluruh umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, barang siapa yang menyeru kepada kebaikan, yang mengajak kepada iman kepada Allah, pada hakikatnya dia telah mengambil bagian yang sempurna daripada warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang demikian itu adalah kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil warisan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi